1947, dan Departemen Teknik Informatika di tahun 1982. Teknologi informasi dan revolusi industri menjadi penanda munculnya orang-orang yang menjadi pionir serta figur di bidangnya. Tidak terkecuali di Indonesia. Orang-orang yang dulu memprakarsai STAY adalah orang-orang yang telah menorehkan jejaknya untuk kemajuan bidang teknik elektro dan informatika. Dari kedua departemen tersebut, kini STAY telah bertemu to divide. Moving to the music, let's go dancing, baby. You're making me move it tonight. You're my alkaline girl. You're making moves on the inside. When you're dancing, you're on fire. You're my alkaline girl. You're making moves on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara malam ini, yaitu sosialisasi Fun and Challenge 2024 yang ke-12. Baik, Bapak Ibu, selamat datang yang baru hadir. Untuk mempersingkat waktu,
kita mulai saja acaranya dan untuk acara pertama adalah, pemaparan dari Pak Sopyan. Kepada Pak Sopyan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak, Ibu, pelatih, pembina, adik-adik, semuanya yang menekuni dunia pendidikan robotika dan rekan-rekan senior saya yang bergerak juga di dunia pendidikan robotika. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom sosialisasi kegiatan Fun and Challenge Robotic Competition 2024. Mohon izin, saya akan share. Oke, sudah Seperti ada apa dunia masa depan? Mohon maaf, share screen saya udah ada Pak Teguh? Masuk Pak. Oke. Ada. Jadi Seperti apa dunia di masa depan? Waktu bergerak semakin cepat Play Pak. dengan perkembangan teknologi. Oke, udah ya. 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 Jadi untuk kegiatan Fun and Challenge Robotic Competition 2024, kita sebagai penyelenggara Robotika Nusantara bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teknik Elektro dan Informasi Institut Teknologi Bandung. Kita bekerja sama dengan HMI ITB, STAY, dan juga kita bekerja sama dengan Smeokitep in Science dan bekerja sama juga dengan Dinas Pendidikan Kota dan juga Baterai ABC Kalin. Untuk media partner Fun and Challenge Robotic Competition 2024, kita bekerja sama dengan Lomba Robot ID dan PR FM. Jadi saya akan cerita sedikit sejarah singkat Fun and Challenge Robotic Competition. Ya. Jadi Fun and Challenge Robotic and Coding Competition itu pada awalnya kita selenggarakan untuk memadahi siswa didik robotika Nusantara. Ya. Kita awalnya selenggarakan itu di tahun 2010. Dengan berkembangnya beberapa kategori di Fun and Challenge Robotic Competition dan ada permintaan dari beberapa lembaga ataupun sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan robotiknya di sekolah. Akhirnya di tahun 2023 kita memulai membuka Fun and Challenge Robotic Competition untuk kategori umum di tingkat nasional, ya. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun peserta yang mengikuti kegiatan Fun and Challenge Robotic Competition peminatnya cukup bagus, ya. Kemarin terakhir kita menyelenggarakan kegiatan ini atau Fun and Challenge Robotic Competition, peserta yang mengikuti di tahun 2023 itu ada 475 peserta yang mengikuti kegiatan ini dari peserta jalur pendaftaran intern dan umum. Tahun sebelumnya peserta untuk pendaftaran umum alhamdulillah diikuti oleh beberapa peserta di luar kota Bandung, ya. Jadi ada peserta dari Surabaya, Jawa Tengah, Jogja, ya, Jogja, Jakarta, dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Untuk tahun ini Robotic Fun and Challenge Competition
kita membuka kita membuka 8 kategori lomba ya. Kita buka 8 kategori lomba, 4 kategori lomba di jalur pendaftaran intern dan 4 kategori lomba di jalur pendaftaran umum ya. Jadi untuk jalur pendaftaran intern itu hanya bisa diikuti oleh siswa didik dari Robotika Nusantara atau memang peraturan lombanya kita desain mengikuti dengan kurikulum pembelajaran di Robotika Nusantara. Sedangkan untuk kategori umum kita buka juga 4 kategori lomba. Yang pertama ada merakit cepat ya. Terus ada robot soccer, mass mission sama kreatif ya. Dan untuk batasan maksimal di kategori umum kita menggunakan batasan maksimal usia ya. Jadi untuk usia maksimal di kategori merakit cepat itu 10 tahun. Terus untuk kategori robot soccer maksimal usia 15 tahun, mass mission maksimal usia 17 tahun dan kategori kreatif usia maksimal 17 tahun ya. Untuk pendaftaran itu per tim ya, untuk kategori merakit cepat, robot soccer dan mass mission. Untuk pendaftarannya sendiri itu 340.000 per tim. Dan untuk kategori kreatif itu untuk pendaftarannya itu 395.000, tapi per timnya itu maksimal 3 orang untuk kategori kreatif. Dan yang harus diperhatikan oleh Bapak, Ibu ya pelatih atau pembina robotik yaitu ketika akan mendaftarkan peserta ya. Jadi untuk kategori lomba umum ini maksimal usia peserta itu pada saat lomba itu misalnya di tanggal 28 Mei harus pas 10 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya usianya nanti ada 10 tahun 2 hari atau 10 tahun 3 hari pada saat lomba itu tidak bisa mengikuti untuk di kategori tersebut. Jadi harus diperhatikan adalah batasan maksimal usia gitu. Nah, untuk fasilitas yang kita berikan kepada peserta, tentunya peserta yang ikut kategori lomba ini akan mendapatkan sertifikat, ID card, goodie bag dan snack ya. Terus untuk informasi dan pendaftaran bisa diakses di https://bit.ly/fnc2024 atau menghubungi nomor WhatsApp 08954241300006 ya. Dan untuk juara di kategori lomba ini nanti tentunya ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3 dan kita ada juara ada trofi juara umum bergilir ya. Selain itu juga ada penghargaan khusus buat most partisipan. Jadi partisipan terbanyak bagi lembaga atau sekolah yang berpartisipasi di acara Fun and Challenge Robotic and Coding Competition ini. Nah, ini saya akan putar sedikit video gambaran ya untuk kategori lomba DFNC. Ini untuk kategori untuk kategori merakit cepat senior ini. Untuk kategori itu whiteboard. Nah, ini untuk kategori mobile robot coding. Nah, untuk kategori pendaftaran umum pakainya alatnya yang ini untuk merakitnya. Pakai Lego 9686. Ini untuk kategori robot soccer. Oh iya, jadi untuk kategori robot soccer ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi robotnya itu ada yang kita sediakan ataupun peserta bisa bawa robotnya sendiri ya. Nah, ini untuk kategori mass mission. Cuman ini untuk apa namanya itu mass mission di tahun 2023. Tapi kalau untuk yang tahun sekarang
kita mass mission-nya lebih ke arah apa ya namanya itu land follower lah, lebih ke arah situ. Jadi berbeda dengan track yang tahun ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, ini pada umumnya untuk kategori kreatif. Kreatif. Nah, untuk rundown Fun and Challenge Robotic Competition itu diselenggarakan di hari Sabtu tanggal 25 Mei. Sebetulnya untuk kategori umum itu yang kategori umum di tanggal 25 itu yang kategori Mass Mission saja. Jadi Mass Mission itu di hari Sabtu tanggal 25 Mei. Tapi tetap ya untuk awarding itu tetap di hari kedua atau di hari Minggu tanggal 26 Mei. Ini sudah kita share untuk rundown kegiatan, tapi tentunya rundown ini masih dapat berubah, tapi perubahannya mungkin tidak akan signifikan. Itu nanti kita akan informasikan update untuk rundown kembali itu di saat technical meeting di tanggal 18 Mei. Nah, ini untuk gambaran arena pertandingan atau layoutnya nanti ya. Jadi kita untuk acaranya di atrium utama. Jadi ketika masuk pintu mall utama nanti langsung itu ke arena lomba ya. Jadi nanti ada meja registrasi ulang, ada di depan gitu ya. Terus nanti ada pameran. Booth pameran ini nanti akan diisi oleh produk atau hasil karya dari Stay ITB ya. Dan juga nanti ada talkshow jadi dari Stay ITB. Tuh. Nah, ini ya untuk kategori arena lomba Mass Mission. Kurang lebih seperti ini tracknya. Nanti dibahas. Nah, ini untuk hari kedua. Tuh. Nah, ini untuk jadi Zoom sosialisasi kepada umum ini adalah Zoom yang kedua ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan Zoom sosialisasi umum di tanggal 25 Maret. Jadi ini Zoom sosialisasi yang kedua. Untuk penutupan pendaftaran di Fun and Challenge Robotic Competition ini adalah di tanggal 18 Mei 2024. Namun penutupan pendaftaran ini kemungkinan bisa ditutup lebih cepat jika kuota dari setiap kategorinya mungkin sudah terpenuhi ya. Jadi bisa jadi ada beberapa kuota yang mungkin bisa akan ditutup lebih awal. Nah, untuk technical meeting sendiri nanti di tanggal 21 Mei, mohon maaf tadi saya salah. Ya, technical meeting sendiri tinggal 21 Mei ya, untuk lombanya 25 dan 26 Mei 2024. Ya. Mungkin itu saja Pak Teguh yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Sopian atas pemaparannya. Mungkin akan kita lanjutkan langsung saja ya Pak ke Pak Cucu untuk penjelasan teknisnya. Untuk Pak Cucu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak, Ibu semuanya yang hadir di sini untuk mengikuti sosialisasi mengenai kompetisi FNC 2024. Mungkin untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan secara umum dari masing-masing kategorinya. Mungkin untuk yang detailnya sudah ada di Beatbox-nya atau di peraturan lombanya. Nanti di sini ya, lebih ke nanti misalkan ada yang perlu ditanyakan ataupun juga lebih kurang paham ataupun lebih ke teknisnya seperti apa. Sebelum nanti lebih detailnya lagi nanti pas technical meeting. Nah, di sini
seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sofian, untuk yang kategori umum itu ada 4 kategori, yaitu merakit cepat, robot soccer, robot mission, dan kreatif. Nah, untuk merakit cepat, yang pertama itu untuk pakai alatnya menggunakan produk Lego Simple Power Machine 9686. Nanti kitnya sudah disediakan oleh panitia, nanti tinggal peserta untuk mengikuti instruksi yang sudah disediakan dan juga proyek yang sudah diberikan nanti pas di hari H. Nah, ini untuk yang merakit cepat. Nanti ini per tim bisa satu orang ataupun berdua. Nah, untuk lebih detailnya ini nanti waktunya 30 menit untuk perlombaan, dan juga nanti ada pertamanya itu kitnya sudah jadi dulu, sudah jadi bentuknya. Nanti sebelum dimulai pertandingan itu kitnya udah dibentuk jadi untuk menghindari nanti pas pelaksanaan ada yang kurang atau enggak. Jadi nanti sebelum perlombaan itu dibongkar dulu dan nanti untuk dirakit kembali. Nah, itu untuk yang merakit cepat. Nanti waktunya itu 30 menit, kemudian juara 1, 2, 3, dan harapan 1 dan 2 sampai 3. Nah, itu yang pertama, kategori yang pertama. Kemudian untuk yang kategori yang kedua yaitu robot soccer. Nah, untuk robot soccer ini wajib tim, dan juga nanti robotnya sendiri yang tadi sudah disampaikan bisa membawa sendiri ataupun juga bisa menggunakan robot yang disediakan oleh panitia. Kalau yang disediakan panitia itu dari produk MRT. Nah, kalau misalkan dari peserta mau bawa sendiri itu dari kitnya bebas, boleh pakai produk apa saja. Yang penting mengikuti aturan ataupun ketentuan yang sudah ada, yaitu mulai dari berat, kemudian ukuran, motor yang digunakan, kemudian catu daya yang digunakan, dan juga tidak boleh menggunakan kabel. Kalau remote-nya harus pakai wireless atau Bluetooth, nggak boleh pakai kabel langsung. Nah, itu untuk yang soccer. Kalau bahannya juga bebas, silahkan untuk bahan untuk robot soccer juga bebas nanti. Cuma di sini kalau misalkan yang nanti disediakan oleh panitia nanti harus membawa baterai, pesertanya membawa baterai masing-masing. Untuk per timnya itu berarti 8. Nah, itu kalau misalkan nanti ada peserta juga, nanti yang peserta juga yang menggunakan baterai yang di luar charger ataupun baterai yang habis pakai, wajib pakai alkalin ya, pakai alkalin untuk catu dayanya. Kemudian ini nanti ini untuk arenanya sendiri ukuran 200 kali 100 dengan dinding dari pipa Farallon ya. Nanti untuk arena lombanya, kemudian nanti waktunya 2 kali 1,5 menit untuk babak penyisihan. Nanti kalau finalnya nanti ada tambahan lebih waktunya itu untuk babak final perebutan juara. Itu untuk kategori yang soccer, gambaran umumnya. Juaranya juga sama 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2 dan 3. Kemudian yang kategori yang ketiga yaitu Match Mission. Match Mission ini yang banyak pertanyaan itu robotnya harus pakai line follower atau apa, itu produknya bebas ya, menggunakan kit apapun juga, mau EP3, NXT, kemudian Fancer ataupun juga Ichibot, mau Exobo bebas atau bikin sendiri bebas. Yang penting bisa diprogram melalui laptop, tidak boleh menggunakan kit yang diprogramnya langsung di robot. Jadi harus pakai laptop untuk pemrogrammingnya. Nah, ini ketentuannya sudah ada di peraturannya, dari mulai ukuran, kemudian catu dayanya. Nah, kemudian ini untuk bahannya nanti di sini takutnya nanti jadi pertanyaan, baloknya. Nah, baloknya juga nanti itu kubusnya itu berupa dari balok kayu ataupun juga dari bahan PVC ya, PVC board 6 mili. Jadi ada PVC board 6 mili dibikin 7 kali 7 cm. Jadi bikin kotak. Jadi untuk baloknya yang harus dipindahkan atau digeser, nanti teknik memindahkan baloknya juga boleh dipakai gripper ataupun didorong, itu bebas. Yang penting bisa berpindah dari titik yang pertama sampai ke titik tujuan. Nah, untuk
penghalangnya di sini ada penghalangnya itu pakai balok balok Lego Duplo. Jadi Lego Duplo ukuran 9 kali 5 6 cm kali 19,5 cm. Nah itu. Kemudian nah di sini ini arenanya ya, arena yang nanti akan dipertandingkan di hari H. Cuma di sini ada apa yang disembunyikan, ada balok yang disembunyikan tapi akan diberitahukannya nanti di hari H. Nanti akan disampaikannya di hari H, apa disimpannya di mananya nanti pas hari H, dan poinnya juga lebih besar dibanding yang sudah nampak di sini gitu. Nah, di sini apa dari apa yang sebelumnya udah nyetak, mungkin ada perubahan sedikit ya. Yang sebelumnya udah nyetak arena ini. Nah, yang update terbaru itu ada perubahan sedikit tapi tidak terlalu signifikan, hanya merubah di ini saja. Nah, di area ini. Ini agak bergeser. Kalau yang misalkan sebelumnya udah nyetak arena yang ini, itu tidak apa masih bisa digunakan, cuma ada apa perubahan di sini aja, bergeser dari asalnya mendekat ini jadi agak ke arah sini. Nah, gitu. Jadi yang balok terutama balok yang hitamnya. Karena kalau asalnya itu mendekati garis ini gitu, biar menghindari terbaca oleh sensor. Jadi makanya agak dipindah cuma ini aja. Yang lainnya masih sama dari arena ini. Nanti apa? Nah, yang tadi itu dari balok ini sampai ke sini itu bebas ya. Nanti mau didorong, mau pakai gripper atau bebas ketentuannya. Nanti ini lebih ke misinya ya. Jadi utamanya itu bisa menyelesaikan 10 misi. Nah, di sini ada misi halangan. Nah, misi halangannya ini di sini. Jadi balok Lego yang tadi itu ada di sini. Disimpannya. Nanti mau kemana, mau ke sini atau ke sini tergantung nanti di programnya. Jadi 3 misi lagi yang akan nanti disampaikan atau ditempatkan, dimunculkan di hari H. Nah, itu untuk yang Mage Mission. Gambaran umumnya waktunya itu 3 menit ya untuk menyelesaikan 10 misi yang ada. Nah, jadi nanti pas baloknya juga di sini harus pas ya, harus pas di area yang hitamnya. Jadi misalkan yang ini betul, berarti yang nanti balok putihnya itu harus pas di area kotaknya. Kalau ini tidak dihitung, kalau ini tidak dihitung juga. Begitupun juga yang balok nanti warna merah harus pas tepat di area kotak hitamnya. Kalau masih sejajar dengan ini kotaknya hitam, jadi masih dihitung. Asal jangan keluar sedikit pun. Tapi selama sejajar dengan garis itu masih dihitung poinnya. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat itu tentang yang kreatif. Nah, untuk yang kreatif itu untuk temanya itu bebas yang membuat project atau alat apapun silahkan. Yang penting intinya dapat membantu meringankan pekerjaan manusia, bukan menggantikan manusia, tapi membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, ini pesertanya boleh 3 orang satu tim, mau 1 orang, berdua atau bertiga. Pokoknya proyeknya harus berhubungan untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, dan juga harus otomatis ya, tidak boleh dikontrol pakai remote, Bluetooth ataupun wireless, tapi harus continue secara otomatis, berjalan secara otomatis. Nah, untuk nanti mungkin untuk jadi catatan, kalau misalkan nanti ada peserta ataupun dari Bapak Ibu yang siswanya membuat proyek yang dimensi dari alatnya itu lebih dari 1 meter, diharapkan menghubungi nanti ke panitia. Di H-2 itu bisa menghubungi ke panitia. Kalau misalkan alatnya itu lebih dari 1 meter, karena nanti akan menyesuaikan tempatnya. Kemudian jika ada media juga, nanti kalau misalkan menggunakan media air ataupun ada media yang memang berbahaya, misalkan api, itu karena nantinya kondisinya di mall juga nanti bisa terdeteksi oleh sensor, yang juga mungkin nanti bisa konfirmasi ke panitia agar bisa nanti disiapkan atau ditempatkan
menyesuaikan dengan media yang digunakan. Kalau air, terutama air juga kan nanti biar tidak mengganggu peserta-peserta lain ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa menginfokan ke panitia. Nah, kemudian ini kalau misalkan detailnya itu udah ada di peraturannya, nanti boleh dibaca. Mungkin itu sih gambaran umumnya. Nanti boleh dari misalkan Bapak, Ibu, ataupun adik-adik semua yang masih kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan, boleh saja dari 4 kategori tersebut. Dipersilahkan. Silahkan Pak Teguh. Oh, baik, terima kasih Pak Cucu. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Boleh raise hand lewat voice langsung boleh, atau nanti bisa mengisi di kolom chat ya. Kebetulan ini di kolom chat udah ada juga Bapak dari Karisa Nurul Hidayah. Boleh ya Bapak langsung saja? Oh, Maaf Kak, untuk Dena hari kedua bagaimana ya? Mungkin tadi Pak Sopyan ada yang Oke, ya saya share kembali ya. iya. terlewat tadi. Di mute Pak, Pak Sofian masih di Pak mute. Sopyan, suaranya Oh ya, udah ada, dapat. ada masuk Pak. Oke. Jadi untuk, aduh, bentar ini belum bisa tampilan besar. Ada ya. Nah ini jadi Ada Pak Sopyan. untuk Dena hari kedua ya. Di paling depan nanti di depan hampir depan stage itu ada kategori merakit cepat ya. Selanjutnya nanti ada arena lomba kedua itu ada lomba robot soccer ya. Nah, untuk lomba robot soccer ini memungkinkan untuk kita akan rencana tambah ya 2 atau 3 gitu untuk tracknya. Dan ini yang di paling belakang itu nanti untuk arena lomba kategori kreatif gitu. Nanti ketika awal masuk mall itu akan ada meja untuk registrasi ulang gitu. Mungkin itu Pak Teguh terkait denah ya. Baik Pak Sopyan, terima kasih. Jadi Bapak Ibu barusan sudah ditampilkan untuk Dena hari keduanya ya. Masih dari kolom chat karena memang belum ada yang raise hand. Lanjut Saya sudah dari raise hand Pak. kayaknya. Oh, boleh. Maaf, tidak terlihat Bapak. Silakan Pak Adib dipersilakan. Oke, mau nanya, ini kan di link pendaftaran yang Bitly, yang form Google pendaftaran Robotic Games Competition, bener ya? Di situ ada level kategori Junior B, kelas SD, kelas 3 sampai 4. Terus tadi kan dimention juga yang umur 10 tahun tuh. Jadi standarisasinya itu kelas 3 4-nya atau umur 10 tahunnya nih yang diambil lebih dulu. Karena ini menentukan siapa yang akan saya kirim nanti. Saya itu melakukan seleksi itu dari kelas 3 sampai kelas 6 malah begitu. Gimana tuh? Terima kasih Pak. Silakan Pak Sopyan. Yang kelas 6 berarti udah pasti nggak bisa ya, karena kan itu kelas 4, 3 sampai 4 tuh. Nah, terus berarti kan yang diambil sekarang rancunya di umur 10 tahun sama kelas 3 4 nih. Gimana nih jadinya? Oke. Jadi untuk kategori merakit cepat ya Pak ya. Enggak, saya itu di kategori ini. Kategori soccer sama kategori scratch yang mau saya kirim. Oh kayaknya Bapak kalau di lomba kita nggak ada kategori scratch ya? Nggak salah Pak. Kalau di kita Yang soccer. ya di jalur pendaftaran umum itu kita bukanya kategori merakit cepat, robot soccer, Ya, yang di maze soccer. mission, sama kreatif. Oke, yang soccer maksudnya yang soccer. Ya. Jadi untuk robot soccer itu maksimal usia 15 tahun ya Pak ya. Jadi Oke. pada saat lomba itu tidak diperbolehkan usianya misalnya 15 tahun 2 hari itu tidak diperbolehkan.
Oke. Sekarang pertanyaannya, anak kelas 3 bisa ikut? Bisa. Biasanya Bisa. anak Ya. kelas 3 kan usianya mungkin di 10 tahun gitu ya. Ya. Pada intinya maksimal usia gitu. Jadi nanti juga jangan heran jika ada, oh anak saya SD tapi ketemu dengan anak SMP, karena kita di kategori umum Ya. itu melakukan batasan usia maksimal gitu, Pak. Oke, oke. Oke. Oh, berarti yang soccer ya. Oke, sip, sip. Kayak yang soccer Ya, aman nih. Oh, ya. thank you, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan ditanya lagi. Baik, Boleh, Pak. Ya, terima ya, kasih. siap. Lanjut ke kolom komentar lagi ya Bapak ya. Maaf izin bertanya, untuk tadi batasan umur yang kreatif kan 17 tahun. Itu saat lomba 17 tahun lebih beberapa bulan boleh tidak ya? Silakan Bapak. Ya, jadi memang kita sudah menetapkan regulasi untuk lomba ini tidak bisa berarti ya. Kalau mengikuti aturan lomba itu tidak bisa. Jadi mau 17 tahun lebih 2 hari pun tidak bisa ya, karena nanti akan masuk juga di sistem pendaftaran, itu tidak bisa diregistrasikan gitu. Itu tidak bisa ya. Jadi maksimal 17 tahun pada saat lomba gitu. Kalau misalnya anak SD ikutan boleh, anak SD pun boleh ya, karena kita melakukan batasan maksimal gitu. Terus tadi mungkin gini juga, karena kita juga beberapa pengalaman ya, ada di kategori lomba robot soccer yang open gitu ya. Anak SMA tapi yang juaranya masih anak kelas SD, itu ada gitu. Masih memungkinkan gitu. Gitu Pak Teguh. Baik Bapak, terima kasih. Semoga sudah menjawab ya. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi harus pas gitu. Lanjut lagi. Pembagian dari Pak Iqbal. Pembagian sesi untuk merakit cepat itu akan diinformasikan kapan? Silakan Pak Sofian. Jadi untuk fiksasi pembagian sesi untuk kategori merakit cepat itu tentunya kita akan informasikan pada saat technical meeting ya. Kita akan informasikan pada saat technical meeting di tanggal berapa tadi saya lupa, tanggal 18 ya. 21 Bapak. 21. Ya, di tanggal 21 Mei itu kita akan informasikan. Jadi putra-putri Bapak Ibu masuk di sesi berapa-berapanya gitu, untuk khusus untuk kategori merakit cepat. Gitu Pak Teguh. Tapi mungkin bagi Ini para sekarang lagi peserta PM yang Bandung nih, Kak Ahmed. ya. Jadi mungkin bagi Yang para Bandung peserta itu yang kayaknya dia nggak ada scratch ya. Dia mobil codingnya bukan scratch ya, deh. Pak bentar. Ya, jadi untuk para peserta yang dari luar kota gitu ya, saya sarankan sih mungkin di H-1 sebelum kegiatan lomba, atau ya paling mentok-mentoknya harus sudah mempersiapkan jam 8 pagi itu sudah di Bandung ya. Paling mepet-mepetnya itu jam 8 atau jam 9 pagi, itu pada saat jadwal lomba sudah berada di Bandung lah, untuk reservasi tiket perjalanannya atau apanya gitu. Silakan Pak Teguh. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut. Eh, Mohon maaf baru bergabung dari Pak Edi ini. Tadi kelewatan kategori maze mission. Untuk contoh balok kayunya, itu ada contoh yang real Pak Cucu. Gimana? Ada nggak? Untuk yang realnya mungkin kebetulan saya agak lupa ya, kebawa ke rumah. Mungkin besok saya videokan, nanti akan diupload ke grup aja ya. Paling untuk real baloknya. Nah, fiksasinya yang balok itu kemungkinan bahannya itu dari PVC board ya, PVC board 6 mili. Nanti akan kotak baloknya itu menggunakan PVC board 6 mili, karena kan dengan balok kayu itu dari bebannya juga beda-beda ya gitu. Jadi perbedaannya lebih jauh, maka nanti ditetapkannya itu pakainya yang jadinya yang PVC board ya. Nanti untuk realnya, bentuknya realnya nanti besok saya videokan, dikirim ke grup. Baik. Beratnya itu 100 graman, 100 gram atau kurang lebih 100 sampai 120 gram untuk beratnya. Oke, baik Pak Cucu, terima kasih. Jadi nanti besok Ya. dikirim videonya, video Ya. realnya. Mohon maaf tidak terbawa ke rumah. Ya.
Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, masih belum ada yang raise hand, jadi kita ke kolom komentar lagi. Dari Muhammad Altaf Alfarizi, apakah untuk lomba soccer itu remote-nya boleh menggunakan handphone? Silakan Pak Cucu. Itu boleh ya untuk remote-nya bebas mau pakai remote stick, pakai apa button, pakai HP atau pakai laptop sekalian itu boleh aja. Yang penting tidak bolehnya itu pakai kabel. Pakai kabel langsung dihubungkan ke robotnya. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan pakai laptop, pakai Bluetooth atau pakai wireless ya silakan aja gitu. Nanti mungkin kalau kalau pas pelaksanaan boleh pakai remote-nya apapun yang penting jangan pakai kabel ke robotnya. Nah, untuk yang tadi ini peserta tim boleh beda sekolah juga silahkan. Karena kan mungkin di lembaga-lembaga juga pasti pesertanya juga ada yang sekolah apapun itu jadi dari manapun itu bebas untuk timnya yang dikirimkan. Mau satu sekolah atau beda sekolah silakan, kita tidak atau harus satu sekolah ataupun satu timnya. Oke, baik Pak Cucu. Terima kasih. Ini dari Pak Sony ya. Maaf Kang Cucu, boleh saya minta file rekaman Zoom ini? Soalnya saya terlambat gabung ke grupnya. Bapak Ibu, dapat saya informasikan bahwa Zoom malam ini sedang direkam dan nanti akan kami share untuk videonya. Nanti akan kami share linknya lengkap dari awal hingga akhir Zoom meeting ini. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, masih belum ada yang raise hand. Dari Rahel, maaf Kak, ini sistemnya pameran ya Kak. Pajang booth-nya berapa ya Kak untuk kreatif Kak? Mohon maaf. Silakan Bapak, Ya, Pak Sopyan. jadi untuk peserta kategori kreatif itu kita akan fasilitasi satu meja ya. Mejanya itu ukuran 1,2 kali 60. Ya, kita akan fasilitasi itu dan kita fasilitasi 3 kursi. Jadi nanti proyek kreatif yang apa namanya tuh yang dibikin itu nanti ditaruh di atas meja ukuran tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cucu, jika ada peserta yang memang membawa proyek kreatifnya ukurannya lebih dari meja yang kita sediakan, itu mohon konfirmasi kepada panitia. Gitu, Kak Rahel. Baik, terima kasih Bapak. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Jangan sungkan, jangan ragu. Kita lanjut, sudah ada yang raise hand Bapak dari ILC Cakung. Silahkan Bapak atau Ibu, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, pertama terima kasih undangannya, Kak. Saya mau tanya untuk yang kreatif. Nah, untuk kreatif itu kan sistemnya jadinya pameran. Kalau pameran setelah juri melakukan sesi penilaian, apakah itu sudah langsung bisa beres-beresin karyanya atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan biasanya kalau di rangkaian acara begini, kreatif itu kan ya mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak waktu yang dibuang gitu ya untuk penilaian segala macamnya gitu. Nah, apakah ini nanti tinggal menunggu pengumuman atau nanti modelnya menerima kunjungan gitu. Terus yang ketiga, berapa juri yang disiapkan untuk sesi penjurian untuk kreatif? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Untuk penjuriannya kan nanti itu pesertanya di meja masing-masing, nanti jurinya kan yang keliling. Nah, untuk jurinya sendiri nanti akan ada dua juri yang akan memberikan penilaian ke setiap tim dari kreatif ini gitu. Jadi nanti keliling. Nah, ketika nanti udah beres penilaian, nah nanti juga boleh saja nanti misalkan nanti ada pengunjung juga, nanti ada yang nanya-nanya itu nanti ada juga di situ. Tapi nanti intinya lebih ke penjurian dari juri yang untuk penilaiannya. Mungkin itu. Mungkin ada dua kemungkinan.
Yang pertama si desain ini digedein atau tambahin lagi PCB-nya jadi dapat 2 PCB. Oh, paling nambah lagi soalnya di PCB Sebenarnya ini ada nggak rekan ada. kita Kak kok belum kemute. Dan Nah, oke. Terima kasih. Eh Gimana ya, Bapak? Mau menambahkan Pak Sopyan? Nah, eh enggak, mungkin itu dulu Pak, Pak dari LC Cakung, Pak. Oh Mohon iya. maaf. Gimana Pak? Ya, eh, berarti kemungkinan ada penjuri ya, ada kunjungan dari peserta atau apa pengunjung mall gitu ya. Terus bisa nggak nanti dijelaskan teknisnya itu kreatif di hari kedua itu disiangkan atau dari pagi? Karena kan kreatif itu kan kalau misalnya nih pesertanya yang nggak terlalu banyak kan cepat selesainya penjuriannya. Nah, ini kadang-kadang kalau lomba rangkaian ini kreatif itu jadinya terbengkalai. Artinya nunggu di ujung gitu. Artinya kalau soccer udah selesai baru diumumin. Bisa nggak misalnya saran saya diumumin dulu gitu. Nanti simbolis untuk pemenangnya itu di ujung nggak masalah. Gitu. Artinya karena kita terus terang kita dari luar apa Bandung ya, gitu kan kita dikasih undangan juga untuk lomba yang fun ini gitu. Jadi harap dipertimbangkan untuk pengumuman. Artinya misalnya nih ya, pahit-pahitnya tim kita masuk kreatif dan nggak lolos 6 besar gitu. Nah artinya kita bisa langsung pulang gitu. Ini kan bicara teknis, tapi kan ini penting buat peserta yang di luar Bandung. Gitu. Terima kasih. Oke Pak, mungkin khususnya nanti untuk pelatih ya atau pembina nanti boleh itu mungkin nanti in charge kalau misalnya ke saya ataupun memang nanti panitia yang jawab, saya akan coba instruksikan jika sudah ada bocoran-bocoran dari apa namanya itu penilaiannya ya, penilaian akhir dari juri meskipun sebelum awarding kita akan coba infokan siapa saja yang memang mendapatkan awarding gitu Pak. Biar nggak terlalu lama nunggu ya kalau misalnya memang bisa langsung pulang gitu Pak ya. Ya siap. Siap. Oke Pak. Itu kita akan usahakan ketika memang kita sudah dapat datanya dari juri gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sopyan, Pak Cucu. Semoga dapat menjawab Pak ILC dari yang Cakung. Kemudian ini ada yang raise hand lagi, Bapak dari Pak Adib masih ya? Silakan Pak Adib. tadi mau nanya, sorry kan tadi kan itu kan kalau robot biasanya pasangannya Scratch. Kalau codingnya di sini apa mobile codingnya? Kalau Boleh, mobil Bapak silakan. mobile coding ini untuk yang intern ya Pak ya. Kalau Oh misalkan gitu. yang umum Ya, ya. itu Maze Mission. Oke oke oke. Sip sip itu pakai robot yang tadi itu ya, yang ada peta-petanya tadi itu ya. Nah itu kalau Oke yang oke. intern ya itu. Oke sip sip. Kalau Thank you thank you. Yuk. Terima kasih Pak Adib, Pak Cucu. Ya, Eh, menambahkan mungkin Pak gimana Bapak? Pak Teguh. Ya, Jadi untuk kategori umum itu kalau yang sifatnya mengcoding si robotnya itu bisa masuk di kategori Maze Mission ya. Robot yang dipakai itu bebas ya, mau pakai kit robotik yang memang ada di Indonesia ataupun mau bikin handmade robotnya sendiri itu bisa. Programnya juga kita tidak dibatasi. Yang kita tidak perbolehkan adalah penggunaan robot yang memang langsung diprogram di kontrol robotnya. Jadi harus ada pemrograman yang memang dibuat di PC baru langsung di-download ke robotnya gitu. begitu Siap Pak Adib, itu tambahan siap dari siap Pak Sopyan gitu. siap. Jadi intinya segala hal yang coding di-download ke robotnya kan, bukan pakai Ya, controller. Betul. Ya. Ya, Jadi tidak ada coding yang nggak ada device-nya. ya. Semua ya, berdevice. Oke, thank you. ya. Terima kasih kembali Bapak. Lanjut lagi ke kolom komentar lagi Bapak. Belum ada lagi yang raise hand baru. Dari Bapak Ali, izin bertanya, untuk penggunaan baterai habis pakai bagaimana Pak? Boleh dijawab? Nah untuk yang baterai habis pakai itu misalkan yang apa tanpa dicas ya. Jadi
kalau misalkan nanti pesertanya robotnya menggunakan baterai yang habis langsung seperti baterai ABC ataupun jenis yang lainnya, nah disarankan wajibnya itu pakai alkalin. Nanti kalau misalkan yang dicas seperti LiVo ataupun juga energizer yang di charger itu boleh aja, cuma yang tidak dicas atau habis ketika drop langsung habis, langsung buang itu wajib menggunakan baterai alkalin gitu. Nah itu tidak boleh menggunakan jenis baterai yang lain misalkan Panasonic atau apa kalau yang habis pakai. Kalau misalkan yang dicas di charger itu boleh aja pakai LiVo jenis Energizer ataupun baterai yang lain Enelove atau yang lainnya juga boleh kalau yang pakai charger. Tapi kalau yang sekali habis itu wajib pakai alkalin. Ada yang ingin ditambahkan, Pak Sofian? Mungkin ya cukup sih. Paling sebagai informasi, jadi nanti alhamdulillah kita memang disupport oleh Alkalin ya. Jadi bagi para peserta yang memang robotnya menggunakan baterai habis pakai, itu nanti bisa pesan ke kita untuk baterainya. Itu kita akan untuk pembeliannya itu lebih murah mungkin ya di luar harga biasanya gitu. Itu Pak Teguh. Baik, terima kasih Bapak. Jadi baterai harus menggunakan alkalin. Kita lanjut ke Ibu Eria dari MAN 1. Maaf, mohon info ukuran dan berat robot soccer Pak Cucu. Nah, Tolong diinformasikan. kalau ukuran robotnya itu di peraturan ada 20 kali 20. Di sini nih, bentar. Di share dulu. Dan berat juga sudah ada di situ di peraturan. Nah, ini. Jadi dimensi robotnya itu 20 20 20 ya. Panjang, lebar, tinggi 20 cm, beratnya maksimal 500 gram. Jadi berat robotnya maksimal 500 gram, ukurannya 20 kali 20 kali 20. Motor maksimalnya 3, baterainya maksimal 12 volt. Nah, sekalian tadi juga ada yang nanya kalau yang nggak ada robotnya gimana? Nah, itu dari panitia juga menyediakan robotnya dengan jenis robot dari MRT, produk MRT. Tinggal nanti pesertanya membawa baterai sebanyak 8 pieces untuk satu tim. Nah, itu untuk yang robot soccer. Baik, Bapak. Tadi berarti sekalian dijawab ya Sekalian dari yang pendamping. berhubungan. Ya. Untuk peserta yang tidak ada robot soccer disediakan oleh panitia, yaitu ya Bapak Nah, ya? itu ya betul. Betul. Lanjut dari Bapak Edi. Kategori Sebentar Pak Teguh, saya coba gimana Bapak? menambahkan Silakan. untuk yang soccer ya. Saya menambahkan untuk yang Silakan Pak soccer, Sofian. untuk robot soccer yang panitia sediakan itu sudah didesain mencoba maksimal ya. Dicoba didesain secara maksimal dari segi berat dan juga ukuran gitu ya. Itu sudah coba kita desain dan memang rancangan robot ini sudah pernah juga ya, masih bisa bersaing lah mungkin dengan robot-robot handmade gitu ya. Tapi kalau misalnya memang peserta apa namanya itu yang lain, saya pengen bawa robot sendiri juga boleh, bebas gitu ya. Tapi kita coba mempertimbangkan juga robot untuk MRT ini masih bisa bersaing karena coba kita udah desain khusus gitu. Gitu Pak Teguh. Baik, Pak Sofian, terima kasih untuk tambahannya. Kita tadi yang Pak Edi ya. Kategori mass mission. Selain posisi box yang berubah di track, sebelumnya ada revisi lain lagi nggak untuk tracknya? Gimana, Pak Cucu silakan. Untuk yang lainnya tidak ada ya,
hanya itu aja, hanya menggeser kurang lebih 1 sentian. Jadi ngegeser, jadi asalnya mendekat ke area lingkaran yang tadi garis, jadi agak mundur ke geser 1 sentian, kurang lebih 1 sentian. Jadi hanya itu aja revisinya, yang lainnya tetap sama. Oh, ya boleh Pak Cucu ditujukan ke Pak Edi, Pak, Bentar, yang agak bergesernya tadi di bagian mana? bentar. Nah, yang ini Pak. Jadi yang ini, yang kotak yang ini yang bergeser ke arah sini nih. Yang lainnya masih sama ukurannya sama, masih tetap. Cuma yang ini aja satu kotak. Dan tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi hanya tinggal nanti kalau misalkan pergerakan cuma merubah berapa putaran aja gitu kalau ada ininya, rodanya. Tidak terlalu banyak, hanya itu aja yang untuk perubahannya. Ya kalau misalkan yang sudah sebelumnya untuk mencetak. Kalau yang belum, mungkin yang file yang terbaru yang sudah bisa dicetak yang hasil revisinya. Baik, Pak Cucu, terima kasih. Kita lanjut lagi ke kolom komentar lagi dari Muhammad Altaf Alfarizi. Untuk bagian robot kreatif yang harus memiliki bagian pengendali itu, maksudnya pengendali berupa microcontroller atau apa? Dan juga maksud dari aktuator itu apa? Dan mungkin bisa memberi contohnya. Silakan, Bapak. Oke. Nah, untuk yang kreatif itu harus memiliki tiga unsur robotik ya. Yang pertama ada sensornya, yang kedua ada pemrosesnya atau kontrolernya atau pengendalinya, mikrokontrolernya, yang ketiga aktuator itu penggeraknya. Jadi wajib ada ada 3 unsur itu. Jadi harus ada 3 unsur, sensor, controller, dan aktuator atau penggeraknya. Nah, penggeraknya juga boleh motor DC, servo, stepper, dan yang lainnya. Untuk yang sensor juga bebas, tergantung alat yang dibikinnya. Sensornya sensor apapun bebas. Kalau termasuk kontrolernya juga bebas, mau Arduino ataupun Raspberry atau apapun bebas. Nah, itu contohnya. Jadi pengendalinya kontrolernya apa, kemudian aktuatornya penggeraknya. Penggerak untuk motornya apakah servo ataupun motor DC. Baik, Itu. Bapak. Iya. Terima kasih. Semoga menjawab Pak Muhammad Altaf. Lanjut lagi ke Karisa Nurul Hidayah dari MTSN 38 Jakarta. Maaf Kak, untuk baterai boleh pakai baterai yang nggak bisa dicas merek lain nggak ya Kak, seperti ABC? Silakan Pak Sopyan. Ya, aduh Ibu, untuk baterai memang mohon maaf, ya karena kita disupport oleh Alkalin ya dalam kegiatan ini. Jadi untuk baterai, khususnya yang habis pakai ya Bu ya, habis pakai atau harus habis buang itu harus pakai Alkalin gitu. Jadi kalau dari merek lain itu tidak bisa ya. Tapi kalau bisanya tadi sudah dijelaskan Bapak atau Ibu memang robotnya menggunakan baterai dari Energizer, tapi Energizernya yang bisa dicas ulang atau diisi ulang itu bisa gitu. Ataupun dari Panasonic yang bisa diisi ulang bisa. Tapi kalau yang memang habis langsung dibuang itu harus pakai yang dari Alkalin gitu. Baik, terima Gitu. kasih Pak Sopyan. Eh, kita lanjut lagi dari Ibu Eria dari Man 1. Tidak ada dispensasi beratkah di soccer? Kita maklum handmade Mas Sofyan. Silahkan Pak Sofyan. Ya, maksudnya toleransi dari gram ya, Bu ya. Mungkin bisa kurangin dikit, Bu, di apa namanya tuh di apa ya namanya dari mungkin dari tebal si apa namanya tuh silikonnya gitu ya, ataupun dari base-nya gitu ya. Mungkin bisa diatur-atur lagi lah gitu. eh Untuk berat memang kita coba maksimal tetap di 500 gram ya. Dicoba diusahakan tetap di 500 gram gitu.
Gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Masih dari Muhammad Altaf Alfarizi, izin bertanya lagi Pak. Jika menggunakan robot soccer dari panitia itu, nanti sudah ada alat pengontrol atau remote? Silahkan Bapak. Sudah ada satu paket. Jadi remote-nya ada, robotnya ada. Jadi udah satu paket karena dari MRT itu udah ada remote-nya, langsung ada robotnya juga. Tinggal peserta itu membawa baterainya saja. Bawa baterainya untuk daya dari robot soccer-nya itu. Jadi udah ada ya, ada remote-nya, ada robotnya. Jadi tidak usah bawa remote-nya gitu. Baik, Bapak. Ya, Terima kasih. menambahkan. Gimana Jadi Bapak? untuk baterainya cukup bawa baterai untuk yang di robotnya saja. Jadi nanti kalau untuk baterai di remote-nya itu sudah panitia kita sediakan ya. Jadi baterai untuk di robotnya saja. Kalau baterai untuk di remote-nya itu udah kita sediakan. Untuk baterai yang untuk di remote-nya itu ukuran A2, A3 ya? Baterai di A2. robotnya Pak. Ya, Yang di robotnya A3. A3 ya, gitu. Gitu. Mungkin itu Pak Teguh saya nambahin. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Dari Pak Edi, Mass Mission, eh, pengambilan nilai apa tidak bisa lebih dari 1 kali nanti di total nilai terbaiknya, atau 2 kali take point diambil rata-rata seperti lomba MRC Kemenag, IRO atau Microbot atau WRO. Silakan Bapak. Nah, untuk yang ini pengambilan nilainya itu dimaksimalkan itu memang hanya 1 kali karena kita juga memberi waktu untuk programming nanti di hari H itu 2 jam ya, 2 jam pemrograman untuk lebih memaksimalkan dan untuk pengambilan take point-nya itu memang hanya sekali saja, sekali pengambilan take point dengan maksimal 3 kali retry ataupun kalau ada kendala atau permasalahan di robotnya. Nah, itu jadi hanya 1 kali saja untuk saat ini untuk pengambilan poinnya. Jadi yang utamanya misi ya selesai misinya, nanti untuk waktunya itu nanti belakangan. Nanti waktunya kalau misalkan waktunya cepat dan poinnya juga maksimal, nah itu bisa bagus. Tapi kalau misalkan nanti poinnya sama, waktunya nanti jadi pembanding nanti di akhir. Waktunya siapa yang duluan nanti untuk menentukan juaranya nanti di situ. Yang penting bisa menyelesaikan 10 misinya aja gitu. Jadi dimaksimalkan nanti 2 jam pemrograman itu untuk benar-benar memaksimalkan walaupun dari rumah mungkin udah disiapkan. Hanya pas di hari H tinggal setting-setting saja, tapi kita maksimalkan beri kesempatan untuk memprogram atau settingnya 2 jam. Baik Bapak, terima kasih. Semoga menjawab. Bila masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat voice atau lewat kolom chat lagi Bapak. Ini kita dahulukan yang raise hand dari Bapak pendamping, silakan. Bapak yang sudah raise hand, silakan. Oh, terpijit mungkin Bapak. Kita lanjut lagi ke Assalamualaikum. kolom Bentar. komentar lagi ya Bapak. Silakan Pak Teguh ada pendamping Oh, tadi. Ya Ibu silakan silakan. silakan Bapak. Ibu ya? Oh, Tadi Ibu. kayaknya. Oh iya, Ibu maaf. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi mohon wabarakatuh. izin bertanya tentang perlombaan robot soccer. Kalau misalnya pesertanya menggunakan robot soccer dari panitia, terus misalnya robot dari panitia itu sering mengalami troubleshoot. Nah, sedangkan berarti peserta tidak tahu kondisi robotnya itu bagaimana. Nah, sedangkan robot handmade itu lebih bagus. Itu bagaimana ya, Pak? Terus kalau misalnya sebaliknya nih, ternyata robot panitia lebih bagus dan robot handmade itu sering troubleshoot. Itu penilaiannya bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya robot handmade itu sering troubleshoot, terus kan itu berarti mengulur waktu ya. Itu ada diskualifikasi atau bagaimana, Pak? Terima kasih.
Oke, untuk yang robot yang disediakan panitia juga kita semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang memang tidak diharapkan. Kita juga akan coba sediakan spare cadangan juga kalau misalkan ada robotnya yang bermasalah, dan juga nanti ada tim juga. Nanti kalau misalkan ada trouble itu nanti kalau misalkan menggunakan robot panitia, nanti dari pihak panitianya yang akan memperbaiki, ataupun juga nanti yang akan terjun langsung untuk memperbaiki dari robotnya. Jadi bukan peserta yang ngoprek robotnya nanti atau memperbaikinya gitu nanti di situ. Kalaupun nanti contohnya misalkan yang udah handmade pengen 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 pakai robot yang panitia aja, nggak jadi pakai yang handmade, ya boleh aja silahkan gitu. Ya, kalau misalkan tapi jangan sampai yang pertama menggunakan handmade, selanjutnya menggunakan panitia, itu diharapkan tidak seperti itu. Jadi harus memang diputuskan di awal, apakah mau menggunakan robot dari panitia seutuhnya ataupun dari handmade dari awal. Jangan jangan sampai misalkan, dari handmade pertama tanding pakai handmade, nanti yang panitia lebih bagus mau diganti. Nah itu tidak boleh ada pergantian robot seperti itu gitu. Jadi harus ditentukan memang dari awal. Ketika registrasi itu udah ditentukan mau ngambil yang panitia ataupun yang handmade bawa sendiri. Nah itu. Oh ya, menambahkan Pak Cucu. Jadi untuk peserta yang lain pun tidak hanya untuk robot handmade ya. Kalau misalnya mau pakai robot dari pabrikan atau industri robot yang lain juga boleh, asalkan spesifikasinya masuk di maksimal robot yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, Pak Sopyan, Pak Cucu, terima kasih. Ya. Bila ada yang masih ingin ditanyakan, boleh bertanya lagi. Kita lanjut dulu ke kolom komentar ya, Bapak. Izin bertanya, Pak, kalau kita kehabisan baterai, apa di panitia menyiapkan baterai untuk dibeli? Silakan, Bapak. Ya, jadi nanti dari tim panitia ada pesan khusus jika ada memang peserta yang memerlukan baterai gitu, nanti ada gitu. Baik, terima kasih, Bapak. Kita ke kolom komentar lagi. Ada contoh video merakit cepat umum tahun lalu? Merakit cepat umum tahun lalu ya? Ya. Oke. Boleh, Bapak, di-share. Pak Cucu boleh share screen dulu? Di mute Pak Sopyan. Jadi untuk kategori itu merakit cepat umum itu menggunakan bahannya Lego 9686 ya. Untuk bentuknya sendiri kita tidak akan tidak akan melenceng dari buku panduan dari Lego 9686 ya. Jadi bentuk-bentuknya itu pasti dari buku panduan yang sudah ada dari Lego 8696 gitu. Nah, ini untuk alatnya kalau seperti ini. Nah, gitu mungkin Pak Teguh. Baik, Bapak, terima kasih.
Nanti videonya bisa dilihat juga Pak di Instagram kita. Kebetulan itu video di Instagram lengkap Bapak untuk setiap kategori nanti yang kita lombakan. Lanjut lagi dari Pak Kholiduan dari MAN 12 Jakarta. Ini kategori umurnya buat SMP MTS ya. Padahal kami di MAN mau ikutan tapi umurnya udah banyak yang lewat 17. Ada dispensasi umurkah Pak? Ya, jadi untuk saat ini kita memang belum bisa untuk dispensasi usia ya. Kita coba masih di jalur peraturan yang sudah kita publish ya. Jadi untuk usia memang tidak bisa melebihi batas dari yang sudah kita tentukan gitu mungkin saat ini. Gitu Pak Teguh. Baik, terima kasih Bapak. Eh, lanjut lagi ke kolom chat. Oh, Pak Adib mau bertanya lagi? Mohon maaf. Ya, Silakan terkait Bapak. robot soccer kan itu akan banyak benturan tuh Ya Pak. antara peserta kita dengan antar lawan lah ya. Nah, in case terjadi seperti part-part robot yang rusak atau mungkin patah dan lain-lain selama durasi tanding tuh ada ini nggak ada perhatian khusus atau aturan rule tertentu gitu. Misalkan kalau lagi main bola ada yang cedera kan diam dulu tuh nggak tanding. Nah ini lagi main robotnya lagi tanding patah atau sesuatu sehingga itu tidak bisa berjalan dengan baik, apa akan ada freeze time dulu atau gimana dan lain-lain. Nanti itu dari wasit yang akan mengkondisikan di lapangan. Oke. Jadi kalau misalkan wah ini stuck nggak bisa, nanti dari wasit di lapangan yang akan mengantisipasi hal itu. Jadi kejadian-kejadian di lapangan nanti akan ada wasit misalkan satu tim nggak jalan nih error, nanti bisa di stop nanti dengan waktunya di stop dulu nanti akan diperbaiki permasalahannya di mana gitu. Ataupun ada benturan, contohnya channelnya benturan tiba-tiba jalan sendiri atau itu, nah itu juga sama nanti wasit yang di lapangan yang akan terjun untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, itu. Kalau misalkan robotnya sampai nggak bisa dipakai, mau nggak mau harus terpaksa minjem punya panitia, nggak apa-apa tuh. Nah, itu nggak bisa ya Nah, Pak Teguh nggak bisa sebenarnya. kalau Oh, udah nggak bisa. pertama. Oke. Nah, berarti Ya. kalau misalnya hanya satu yang jalan berarti 2 lawan 1 gitu. Oh bisa tuh 2 lawan 1 mau nggak mau ya. Ya, kalau misalkan ini satu robotnya yang di bawah itu nggak jalan, error, hanya satu yang jalan berarti satu aja yang digunakan. Ada. Kalau gitu berarti better peserta bawa robot cadangan ya. Ya, itu. Boleh, kalau gitu boleh. Pakai robot cadangan. Robot yang itu rusak, dia bawa robot satu lagi buat cadangan, boleh. Kalau pergantian robotnya tidak sih, Begini kalau mungkin pergantian robotnya langsung. ya terima kasih Pak Adib ya untuk Adib. ya pertanyaannya. Mungkin nanti beberapa pertanyaan sebetulnya fiksasi gitu ya. Fiksasi kita menentukan aturan lombanya fix kayak gitu nanti pada saat technical meeting sebetulnya. Oh, yang terakhir di ujung itu tuh nanti. Terakhir ya Oh nanti ya di udah sip, ujung. kalau gitu nggak Ya. apa-apa, tahan aja dulu. Ini kita juga masih menerima tapi yang memang masih bisa kita pertimbangkan nanti ngerti. kita coba Nah, yaudah, sip, pertimbangkan nggak apa-apa. gitu. Ya. Ya, thank you ya. Ya. Nah, ini juga ada saya bantu aja Pak Teguh Oh, ya. boleh Bapak. Dari Pak siapa namanya tuh nggak bisa ya Pak take point-nya lebih dari 1 kali. Ya memang ini kita mencoba apa yang namanya tuh mengatur jadwal sih karena take point ini berhubungan dengan spare waktu yang kita punya gitu. Dengan peserta yang sudah kita targetkan gitu. Karena kita ada batasan kategori di setiap lombanya. Nah, tapi nanti kita kembalikan lagi gitu ya. Kan ini berhubungannya masalah ke waktu sih ya. Kalau mau 1 kali atau 2 kali gitu. Mungkin nanti kita bisa pertimbangkan, tapi kita akan lihat juga dari jumlah peserta nantinya gitu. Nanti kita akan informasikan pada saat technical meeting gitu. Tapi untuk saat ini coba tetap dimaksimalkan dengan berusaha untuk mengejar 1 kali take point dulu gitu. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ini masih ada Bapak dari Muhammad Altaf Alfarizi. Untuk pemberian robot dari panitia, apakah ketika peserta datang agar bisa berlatih atau saat memang ketika peserta lomba? Itu Jadi pas mau maksudnya lomba langsung. oh langsung. Jadi tidak ada latihan dulu ya langsung. Iya.
Jadi langsung pas karena yang panitia itu di standby-kan untuk bertanding di lapangan gitu, bukan untuk digunakan untuk uji coba gitu. Oke. Berarti robotnya saat bertanding ya Bapak, jadi Ya, tidak saat bisa berlatih bertanding. di Ya, robot yang dipinjamkan oleh panitia ya. gitu ya. Dan baterainya tadi ukuran A3 ya. Ini ada masih ukuran A3 baterainya yang untuk robot panitia. Oke. Lanjut lagi ya Bapak. Maaf Pak, ada pertanyaan yang belum terjawab untuk robot handmade yang tadi Bapak yang sering trouble dan mengulur waktu itu didiskualifikasi atau menunggu sampai bisa lagi. Tadi dari Ibu pendamping. Kalau trouble terus-terusan mungkin nanti juga dari wasitnya juga pasti ada ini apa ada waktunya juga, misalnya waktu dalam sekian menit ini tidak bisa diperbaiki robotnya, seperti halnya tadi ini dari dua yang satu bermasalah, kemudian berarti yang bisa ditandingkan langsung aja yang satu aja gitu, yang satu, karena kalau misalkan terus-terusan di situ nanti akan imbas ke peserta-peserta yang lainnya. Jadi ke struktur atau program nanti yang untuk program yang lawan-lawan yang lainnya atau pertandingan selanjutnya itu juga akan terhambat kalau misalkan hanya fokus terus-terusan di permasalahan robotnya. Jadi ada waktu tertentu juga yang nanti ditentukan oleh wasitnya di lapangan. Ya mungkin nanti gini Pak, kita akan coba kasih batasan lah ya. Batasan, berapa kali untuk kayak time out atau perbaikan lah ya. Nanti kita akan coba aturkan, tambahkan untuk perbaikan mungkin, berapa, menit kita berikan waktu untuk perbaikan atau berapa kalinya. Gitu mungkin, Ibu pendamping Ibu pendamping tuh Ibu siapa ya? Ya Ibu. Baik, Bapak dilanjut lagi ya. Ini kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu silakan. Oke. Apakah di robot soccer satu sekolah bisa mengirimkan lebih dari satu tim? Tentunya boleh ya. Kalau mau mengirimkan lebih dari satu tim, itu diperbolehkan, dan coba diperhatikan juga usia peserta yang selalu saya ingatkan, eee, selama kuota peserta dalam kategori itu masih, dibuka, gitu. Ya, sama-sama. Sepertinya sudah ya Pak ya di kolom komentar. Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Bapak Ibu nanti jika ada yang ingin ditanyakan terus tidak sempat tersampaikan saat Zoom meeting ini, boleh ditanya di grup, linknya tadi sudah saya share, yang belum bisa masuk atau nanti hasil rekamannya pun akan kami share juga Bapak di grup. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Pak Sofyan, sudah? Oke, mungkin kayak cukup ya untuk, sosialisasi pada malam hari ini. Jika ada tadi sudah diingatkan oleh Pak Teguh, jika masih ada pertanyaan nanti jangan sungkan mungkin untuk chat di WhatsApp grup yang sudah kita fasilitasi ataupun, boleh japri atau telepon ke panitia ataupun ke saya boleh gitu. Dan saya, apa namanya tuh, ingatkan kembali memang kalau dari segi, apa namanya tuh, dari segi tadi ya, seperti yang memang tidak yang kaitannya itu bukan dengan, yang berkaitannya dengan waktu, itu mungkin nanti bisa kita tadi kayak tag point ya, itu masih bisa kita diskusikan gitu. Nanti coba kita akan diskusikan, tapi kalau, berkaitannya dengan peraturan awal seperti tadi usia peserta, berat robot, itu mungkin, dari kita belum ada
pembahasan untuk arah situ. Tapi kalau yang berkaitan waktu di MES tadi misalnya masih kita coba pertimbangkan, dan fiksasi akhir semua aturan itu nanti di saat technical meeting gitu. Itu aja saja. Silakan Pak Teguh mungkin ditutup. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, puji syukur Zoom meeting FNC, sosialisasi FNC 2024 yang ke-12 malam ini yang kedua ya Bapak Ibu, telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga para pelatih dan juga kakak adik sekalian yang berada di Zoom meeting ini. Nanti untuk rekaman dari Zoom-nya akan kami share linknya di WhatsApp group. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.